Oke guys, di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek dari judul buku Bola Mata Dalam Toples, sebuah buku kumpulan cerita pendek karya saya sendiri dan akan dibacakan oleh saya sendiri dengan judul Anak yang Membunuh Bapaknya. Pernahkah kau mendengar tentang seorang anak yang membunuh bapaknya? Tanya seorang lelaki. Hampir setiap sore kedai kopi itu selalu dipenuhi oleh pengunjung yang sebagian besar adalah laki-laki. Kedai kopi adalah tempat yang pas untuk mengungkapkan, menjalin hubungan gelap, mengatur strategi, bahkan membalaskan rasa dendam. Karena kedai kopi ini terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Mereka sedang melepas lelah karena sesangkir cerita yang muncul dari rasa kopi. Pahit dan manis. Dadaku terasa panas mendengar pertanyaan itu. Kemudian mataku mencari sumber pertanyaan. Namun, aku tidak menemukannya karena aku hanya mendengar sekilas. Dan semua orang yang ada di kedai ini tidak ada yang menghiraukan pertanyaan tersebut. Mereka sibuk dengan obrolan mereka masing-masing. Bagiku, pertanyaan semacam itu terasa menusuk telingaku karena seperti sedang sengaja menyindirku. Aku yang beberapa hari ini sedang diselimuti oleh niat jahat untuk menghilangkan nyawa dan raga seseorang. Siapa sih yang bertanya? Apa pula maksud dari pertanyaan itu? Batinku. Atau itu hanya perasaanku saja? Karena aku belum sepenuhnya membulatkan niat jahatku, sehingga terkadang memunculkan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mempengaruhiku dalam mengambil sebuah keputusan. Padahal, sebelumnya aku yang kekeh untuk melakukan hal itu, untuk membalaskan dendam ibuku. Ibuku yang hatinya sakit bukan kepalang karena ulah lelaki yang pernah dicintainya. Kutinggalkan suasana warung kopi yang mulai kurang bersahabat dengan perasaanku, bersama sebuah perasaan bimbang yang membelit jiwaku. Senja sebentar lagi beranjak, langkah kakiku semakin menjauh meninggalkan riuh obrolan-obrolan tanpa arah sore itu. Namaku Nak. Entah kenapa ibuku memberikan nama hanya 3 huruf. Itu pun kata yang kerap kali dijadikan panggilan orang tua kepada anaknya. Ibu pernah bilang bahwa nama Nak itu berarti anak manis dan penurut. Tapi justru setiap orang yang memanggilku malah terdengar seperti panggilan orang tua kepada anaknya. Ibu berharap aku akan menjadi anak yang penurut dan membanggakannya. Dengan memberikan nama Nak, ibu semakin menunjukkan rasa kasih dan sayangnya untukku. Bahkan hanya dari cara dia memanggil namaku saja. Nama adalah salah satu doa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dan jelas, doa ibuku melalui namaku itu adalah doa yang baik. Lelaki biadab, jika kamu datang, aku akan kubunuh. Katanya penuh emosi. Di dunia ini, tidak ada lelaki yang tega menghancurkan hidup seseorang, apalagi seorang perempuan yang pernah dikasihi dan dicintainya. Kecuali dia adalah seorang pengecut yang tidak bermoral. Bahkan, dia sudah bukan lagi bagian dari hidup kita. Ibu sudah menghapus semuanya, termasuk ibu ingin menghapusnya dari dunia ini. Agar tidak terus-menerus berada dalam keadaan yang serba sulit ini. Katanya panjang lebar. Saat itu, usiaku menginjak angka 18. Diriku sedang dipenuhi gejolak dan emosi yang membuncah. Sehingga ketika ibu menunjukkan kesedihan atau amarah, akulah yang paling emosi dan bersemangat untuk membalaskan dendam ibuku. Beberapa tahun kemudian, aku melihat ibuku berada di dalam keadaan yang berbeda. Sepertinya dia mulai lelah dengan emosi yang terus saja dia simpan. Kini tidak lagi kulihat dendam di wajahnya. Mungkin lelaki itu teramat dalam menyimpan luka di hati ibu, sehingga amarah yang membelenggu wanita itu pun pudar dengan sendirinya. Bahkan lelaki itu pernah dengan sengaja membawa seorang perempuan murahan ke rumah. Dan dengan sengaja pula mereka melakukan pergumulan di depan kedua mata telanjang ibu. Apa yang bisa ibu lakukan kala itu? Selain marah, berteriak, sampai akhirnya penganiayaanlah yang dia dapatkan. Aku pun mendaratkan tubuhku ke tubuh ibuku. Tatapan matanya kosong dan hampa. Sepertinya
semangat hidupnya mulai berkurang. Apa yang bisa kulakukan selain memenuhi permintaan ibu untuk menghabisi lelaki itu? Lelaki yang sudah tidak kukenali lagi wajahnya. Lelaki yang tega meninggalkan istri dan orok lelakinya demi mendulang rupiah melalui perjudian. Setelah menjual tanah dan perhiasan. Dan dia meninggalkan keluarganya dengan penuh kebencian kepada istri dan anaknya. Setidaknya itulah sebagian cerita kecil ibuku tentang ayah ketika aku menanyakan keberadaan ayah. Aku ingat betul saat dia bercerita, di wajahnya penuh dengan amarah dan dendam. Dia ingin menuntaskan pertikaiannya dengan ayah yang hilang tanpa tanggung jawab dan meninggalkan luka mendalam di hati ibu dan juga aku, anaknya. Manusia memang mempunyai kecenderungan untuk menjadi seorang pembunuh. Ada kemungkinan bahwa setiap manusia memiliki sifat membunuh, dan setiap hari mereka suatu saat dapat menjadi seorang pembunuh. Itulah salah satu penjelasan temanku yang lulusan jurusan ilmu psikologi ketika dia terlibat diskusi tentang kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Jadi, bagaimana sifat seorang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang pembunuh? Kataku penasaran. Perlu kamu ketahui, menurut buku yang aku baca, orang seperti itu termasuk orang yang melankolis dan koleris, karena mereka adalah tipe orang yang benar-benar aneh. Tapi seperti yang kau perlu ketahui pula, semua tipe manusia cenderung pembunuh berdarah dingin, karena setiap manusia memiliki hawa nafsu, dan semua tipe manusia dapat terpengaruh oleh setan dan mengikuti hawa nafsunya yang buruk. Setan itu ada di dalam setiap aliran darah manusia dan tersembunyi di dalamnya. Jelasnya panjang lebar. Nah, tanyanya, terdengar seperti seorang bapak memanggil anaknya. Dan untuk kesekian kalinya aku merasa risih ketika orang lain memanggil namaku dengan nada seperti itu. Atau jika namaku disimpan di ujung kalimat. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan teman-temanku memanggil. Ya, kenapa kamu menanyakan hal itu, nak? Tanyanya lagi. Aku diam. Setidaknya jika kamu banyak mengingat Allah, perlahan perasaan dendam dalam dirimu itu akan surut dengan sendirinya. Tambahnya. Aku masih diam. Kemudian segera berlalu meninggalkan rumahnya setelah berpamitan. Teman lama yang sudah lama tidak kutemui ini ternyata semakin pandai. Kutinggalkan rumahnya yang sederhana bersama sebuah rasa dendam yang perlahan mulai surut saat itu terhadap seorang lelaki yang telah menyakiti ibu. Sudahlah, Bu, biar aku saja yang membalaskan dendam ibu, kataku. Ibu tidak menghiraukan ucapanku. Aku janji, Bu, aku akan membunuh lelaki itu, lelaki yang tak pantas lagi kupanggil ayah. Aku tidak tega melihat ibu seperti ini. Akan kutuntaskan. Akan kuhajar lelaki yang tega menyakiti ibuku. Nah, biarkan saja ia mendapatkan balasan apa yang setimpal dari Tuhan. Tapi Bu, nah, kejahatan yang dia lakukan pasti ada nilainya di hadapan Allah. Dulu ibu memang ingin sekali membalas semua dendam yang telah dia lakukan kepada kita. Ibu ingin sekali mencaci, bahkan mau saja melenyapkannya dari dunia ini. Tapi apa daya, ibu tidak sanggup lagi melakukan itu semua. Dan seiring berjalannya waktu, ibu pun berpikir mungkin inilah takdir kita. Dan ibu sudah ikhlas menerima semua yang telah terjadi kepada kita. Sebenarnya aku semakin meledak-ledak ingin segera bertemu dengan lelaki itu. Tapi di mana aku bisa menemukannya? Sebuah foto usang yang ibu tunjukkan kepadaku hanya bisa aku ingat. Ibu melarangku untuk membawa foto tersebut. Justru aku terheran kenapa ibu masih menyimpan foto. Padahal dia yang membuat keadaan terburuk. Seharusnya ibu sudah tidak menyimpan barang apapun yang dapat mengingatkannya, termasuk foto sekalipun. Kini ibu hanya bisa duduk diam di atas kursi roda tanpa daya. Tubuhnya kaku dan lemah. Mungkin sudah kehabisan tenaga untuk menyimpan rasa dendam di dalam. Dengan lembut kucium kedua tangan yang penuh dengan kasih dan sayang itu. Semengilir angin pagi di halaman rumah terasa menyegarkan. Ibu, aku mencintaimu. Aku janji, aku akan selalu menemani ibu sampai kapanpun. Ibu, aku menyayangimu.
Aku ada di sini, Bu. Saat itu aku tidak ingin menunjukkan rasa dendam di depan ibu. Aku berusaha untuk menahannya di depan ibu. Aku berusaha untuk selalu mengucapkan kata-kata yang positif di depan ibu. Karena aku yakin dengan begitu, secara perlahan ibu akan melupakan rasa dendamnya. Itu akan mempengaruhi kondisi kesehatannya untuk segera sembuh. Padahal, dalam hatiku, aku ingin sekali segera menemukan lelaki itu dan membunuhnya. Kurasakan ada air mata tertahan di bola matanya, tapi segera aku hapus. Kemudian kuambilkan semangkuk bubur hangat yang telah kubuat, dan perlahan kusuapi perempuan yang tidak berdaya itu. Mulutnya terbuka dengan lemah, sedikit demi sedikit bubur itu pun dimakannya. Kupeluk erat tubuh ibuku yang mulai menyusut karena waktu. Tangannya yang masih terasa lembut membelai rambutku. Di atas bahunya aku menangis. Air mataku terjatuh satu persatu membasahi baju. Pernahkah kau mendengar tentang seorang anak yang membunuh bapaknya? Tanya seorang lelaki. Pertanyaan itu kembali kudengar di kedai kopi yang sama, dengan suasana yang berbeda. Sore itu suasananya terasa sepi. Tidak ada orang-orang yang singgah ke kedai kopi. Yang kulihat hanya punggung dua orang yang sedang duduk membelakangiku dekat dengan jendela kayu. Kupasang telingaku baik-baik, karena aku yakin suara itu berasal dari salah satu di antara mereka. Aku tidak berhasil menyadap percakapan mereka. Aku semakin penasaran dengan kedua orang parubaya tersebut. Bahkan aku membiarkan kopiku terlantar dan mendingin begitu saja. Sob, belakangan ini aku selalu dihantui oleh mimpi buruk. Lam, suara lelaki berkemeja motif kotak-kotak itu terdengar bersahabat. Tangan kanannya menepuk pundak lelaki di sebelahnya. Aku menebak bahwa mereka adalah bersahabat. Kenapa kamu jadi was-was seperti ini? Itu cuma mimpi, kawan. Tidak. Aku berfirasat jika akan ada seorang yang membalas dendam kepadaku. Akan ada yang mencelakaiku. Katanya dengan was-was. Kamu berlebihan, kawan. Terlalu banyak orang yang sakit hati karena aku. Berkelahi karena kalah judi, membunuh karena mencintai istri orang. Bahkan dari masa lalu aku mengabaikan istri dan anak orangku. Pasti kini dia sudah beranjak dewasa. Aku harus segera meninggalkan tempat ini, karena aku merasa sudah tidak aman di tempat ini, katanya. Kamu masih berlebihan, kawan. Dari belakang aku mencurigai salah satu di antara mereka. Aku berusaha mengingat wajah lelaki yang ada di foto yang pernah ibu tunjukkan kepadaku. Darahku perlahan terasa memanas. Tanganku mengepal dengan sendirinya. Ku keluarkan sebuah pistol angin dari persembunyiannya dari dalam saku jaket kulitku. Mereka berdiri. Wajah itu adalah wajah yang ada di dalam foto usang milik ibu. Suasana kedai kopi semakin hening. Pistolku mengarah tepat di hadapan lelaki itu. Demikian. Terima kasih.